Oke, saya langsung lanjut ke Bang Huda, sudah bergabung bersama kami Bang Huda ya. Siap, siap. Oke, Bang Huda tadi saya mau menanyakan apa yang disampaikan oleh Mas Burhan. Kan kalau kita berangkat dari pernyataan Gus Jazil nih, Bang Huda yang menyatakan bahwa partainya tidak akan menunggu lama untuk membahas capres-cawapres jika koalisi dengan PD Perjuangan. Menurut Mas Burhan ini adalah bentuk bargaining power dari PKB untuk Gerindra, ya sudah segera saja umumkan cawapresnya. Bener nggak sih Bang Huda? Ya, Mas Jazil mewakili pandangan sebagian pengurus di internal kami, sebagian para kiai, para pengasuh pondok pesantren yang minta secepatnya Gus Imin deklarasi sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Dan ini memang sedang terjadi perkembangan situasi di internal kami. Tapi ada juga yang mewakili seperti saya merasa tidak perlu secepatnya untuk deklarasi dan seterusnya. Kira-kira begitu. Itu pula yang disampaikan oleh Gus Imin waktu kemarin ditanya teman-teman media waktu haul Gus Dur, beliau menyampaikan kami tetap solid dengan Gerindra dan perbincangan dengan PDIP belum ada titik temu. Kalau ada titik temu akan disampaikan, dilaporkan kepada Pak Prabowo. Jadi masih normatif sih menurut saya apa yang disampaikan oleh Gus Imin. Dan itu mencerminkan dinamika yang terjadi di dalam internal kami di PKB. Saya merasa sebagaimana Mas Habib, titik temu PKB Gerindra juga besar. Sebagaimana mungkin sebaliknya apa yang disampaikan oleh Mas Burhan, bahwa ada potensi banyak kenapa Gus Imin belum diambil sebagai cawapres misalnya. Tapi titik temunya juga banyak Mas Burhan gitu. Dan ini seringkali kami sampaikan bahwa Pak Prabowo butuh didampingi figur yang ideologis, belum perlu figur yang pragmatis misalnya. Pak Prabowo butuh penguatan elektoral di Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah, dan kebetulan itu semua adresnya Gus Imin dan juga adres PKB gitu. Nah, itu berulang kali dan saya merasa kalau suatu saat misalnya Mas Habib koalisi dengan PAN, dengan Golkar, itu tidak ada elemen surprise-nya gitu. Jadi elemen surprise-nya itu kalau PKB gabung. Dan kebetulan kami menggenapi betul, melengkapi dan menyempurnakan gitu. Karena kami belum pernah koalisi dengan Gerindra. Karena itu koalisi ini dibangun sejak dari awal karena kami sama-sama saling membutuhkan. Kami saling melengkapi, kira-kira begitu. Nah pada konteks itu, saya masih percaya Pak Prabowo Kesatria pasti memegang janji, sebagaimana disampaikan berkali-kali dalam forum terbuka maupun tertutup, bahwa sepenuhnya soal cawapres adalah haknya Gus Imin. Oke, saya mau langsung ke Bang Habib deh kalau gitu tadi Bang Huda udah nyampein pesan tuh ya, kalau misalnya koalisinya dengan PAN Golkar ini ya nggak ada elemen of surprise, tapi kalau sama PKB ada lah kurang lebih gitu. Gimana tuh Bang Habib? Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Huda ya, bahwa misalkan ada tambahan partai-partai politik parlemen sekalipun, misalnya dengan membawa persentase suara yang besar, tetap tidak akan menggoyahkan posisi Gus Muhaimin Iskandar di hati Pak Prabowo dan hati kami ya. Tetap kami memuliakan dan menghormati Gus Muhaimin Iskandar, dan Gus Muhaimin Iskandar menjadi kandidat terkuat untuk posisi cawapresnya Pak Prabowo. Ya. Akan tetapi balik-balik saya akan katakan lagi, domainnya sudah kami serahkan ke beliau berdua untuk kapan ditentukan dan kapan diumumkan. Terlepas dari hal itu ya, soal posisi cawapres dan lain sebagainya kan tentu runutannya adalah soal kotel efek dan soal power sharing, yang mana dalam posisi itu Partai Gerindra kalau bisa dicek ya, track recordnya adalah partai yang tidak pernah mengecewakan mitra koalisinya gitu loh, baik dalam konteks kotel efek maupun dalam konteks power sharing. Semua partai yang berkoalisi dengan Partai Gerindra selalu mendapatkan kotel efek yang sangat signifikan. Begitu juga misalnya dalam konteks power sharing. 2014 ketika kita walaupun kalah tetapi kita mayoritas di parlemen waktu itu,
sangat maksimal ya apa yang diservis oleh Partai Gerindra kepada mitra-mitra koalisinya. Jadi saya pikir kami sangat-sangat berprasangka baik juga kepada sahabat kami PKB, nggak akan lari kemana-mana karena memang inilah sudah ketemu ya jodoh koalisi yang maksimal ya, yang paling pas buat kami berdua. Saling kunci artinya sudah saling percaya dan sudah saling cocok gitu kan. Tinggal beliau berdua lah yang nanti akan mengumumkan siapa capres dan cawapresnya dari KKIR. Kurang lebih seperti itu. Ya, saya mau ke Bang Huda kalau gitu. Bang Huda tadi kan menyampaikan bahwa ini PKB dengan Gerindra solid. Tapi soliditas ini indikator seperti apa? Apakah memang Gus Imin ini memang harga mati sebagai cawapres? Artinya kalau tidak diusung kita andai-andai. Kalau tidak diusung artinya apakah tetap solid dengan Gerindra atau seperti apa? Ya tentu kalau soal ini kami pertegas bahwa proposal kami tunggal. Gus Imin harus masuk dalam Pilpres 2024, baik sebagai cawapres maupun sebagai capres. Itu yang pertama, Mbak ya. Yang kedua, kenapa masih solid? Karena memang sampai hari ini Pak Prabowo belum melakukan one prestasi atas kontrak politik yang sudah kami bangun berdua. Pak Prabowo belum pernah mengumumkan hari ini yang berbeda namanya dari nama Gus Imin gitu. Kedekatan wirawiri ke beberapa figur itu karena faktor karena memang sama-sama misalnya satu kabinet dan seterusnya. Selama Pak Prabowo belum melakukan one prestasi, PKB akan tetap menghormati dan menghargai kontrak politik yang sudah disepakati, yaitu penentuan capres dan cawapres sepenuhnya ada di beliau berdua, yaitu Gus Muhaimin dan Pak Prabowo. Dan sampai hari ini one prestasi itu belum kita lihat. Kalau memang ini harga mati, artinya kalau misalnya nanti Caimin tidak dipilih sebagai cawapres pendamping Pak Prabowo, apakah artinya PKB akan meninggalkan Gerindra? Itu dulu harus saya pastikan, Bang Huda. Ya, sekali lagi proposal kami tunggal. Dimanapun koalisinya, termasuk dengan KKIR atau tidak, proposal kami tunggal Caimin masuk dalam Pilpres sebagai capres atau cawapres. Bang Habib, ini adalah proposal tunggal, Bang Habib. Kami persilakan untuk menanggapi, Bang Habib. Sampaikan ya kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar, setiap hasil kita dialog seperti ini akan selalu kita update. Artinya akan selalu diupdate ya, Bang ya. Tapi ada kekhawatiran nggak sih, Bang Habib, Pak Prabowo dan juga Gerindra kalau kehilangan PKB akan berpengaruh terhadap suara elektoral Gerindra? Ada kekhawatiran itu nggak sih? Besar, partai penting ya, basis masanya kuat, kemudian tentu bisa membawa suara Nahdlatul Ulama ya. Tentu kita tidak ingin PKB sampai meninggalkan KKIR. Tidak ingin PKB meninggalkan ya Gerindra ya. Saya mau ke Mas Burhan kalau gitu. Mas Burhan, yang menarik kan begini, kalau kita lihat berdasarkan sejumlah survei, ini kan sudah ada nama baca presnya ya, 3 sejauh ini yang masuk bursa. Tapi kan untuk cawapres ini belum ada, termasuk Gerindra juga belum mengumumkan. Apa sih alasan dari Partai Gerindra dan partai-partai lain belum mengumumkan cawapresnya? Apakah memang belum ada yang dikantongi nama-namanya, atau memang ini masih menunggu sikap dari partai politik yang lain untuk siapa yang akan diusung sebagai cawapres? Atau seperti apa, Mas Burhan? Begini ya, waktunya masih panjang sebenarnya. Jadi kita yang terlalu memburu-buru partai politik untuk mempercepat proses pemilihan cawapres. Jadi kalau kita lihat jadwal pemilu, itu pendaftarannya kan masih 2 bulan sampai November. Artinya apapun bisa terjadi. Dan pada titik itu kalkulasi yang matang yang melibatkan koalisi partai dalam memutuskan siapa cawapresnya itu menjadi sangat menentukan. Nah kalau saya lihat gitu ya, sebenarnya PKB ini lebih punya daya tawar di Gerindra ketimbang di PD Perjuangan. Pertama, PD Perjuangan itu sudah mencukupi presidensial threshold. Jadi kalaupun toh misalnya PD Perjuangan maju sendiri tanpa dukungan partai manapun cukup. Sementara Gerindra kurang. Kalau misalnya maju mengusung Pak Prabowo tanpa didukung salah satu partai, entah itu PKB, entah itu PAN, entah itu Golkar, maka tiket untuk mencapreskan Pak Prabowo hangus. Yang kedua, dilihat dari sisi
elektoral memang Pak Prabowo membutuhkan dukungan dari wilayah basis PKB. Meskipun lagi-lagi ya, ini kan ada teori namanya split ticket voting, straight ticket voting. Jadi pilihan partai itu belum tentu tegak lurus dengan pilihan tokohnya. Nah ini terkonfirmasi dalam banyak hal, misalnya Pak SBY atau Pak Jokowi menang dengan merebut basis-basis partai yang tidak mendukung keduanya. Nah ini menunjukkan keputusan elit itu belum tentu tegak lurus diikuti oleh basis konstituennya. Ini menarik sekali Mas Jadi Burhan. ada banyak hal. Mohon maaf saya harus potong dulu karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.